Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali di pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 4 di semester yang kedua ini. Bapak Guru akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang hijrah ke kota Taif, ya, tentang hijrahnya Rasulullah ke kota Taif. Kita tahu para sahabat Nabi ketika itu pernah menjalankan hijrah ke negeri Habasyah, ya, negeri Habasyah atau yang sering dikenal sekarang adalah Ethiopia, dan itu akhirnya mereka kembali ke Arab Saudi. Nah, kembali ke Makkah, ke kota Makkah. Nah, tetapi untuk kali ini Rasulullah sendiri yang melaksanakan hijrah itu ke kota Taif. Dia cuma ditemani oleh Zaid bin Haritsah, ya. Zaid bin Haritsah ini adalah anak angkat Rasulullah SAW. Zaid bin Haritsah menemani Rasulullah SAW hijrah ke Taif. Nah, oke, saya lanjutkan. Sebelum kita masuk pada peristiwa hijrahnya Nabi ke kota Taif, gitu Bapak Guru akan menyampaikan beberapa hal tentang letak geografis kota Taif. Ya, yang pertama, kota Taif itu adalah berada di sebelah tenggara kota Mekah. Jaraknya kurang lebih adalah 90 km dari kota Mekah. Ya, itu jadi jarak ini ditempuh dengan jalan kaki ataupun naik onta. Ya, ini tidak 90 km, bisa kita bayangkan padang pasir yang luas dan panas ditempuh dengan jalan kaki ataupun naik onta. Bisa kita bayangkan ya, betapa lamanya perjalanan yang Rasulullah SAW tempuh menuju ke kota Taif. Karena kenapa Rasulullah memilih kota Taif sebagai tempat tujuan, yaitu karena tanahnya subur, ya. Berbagai tanaman bisa tumbuh di sana. Kemudian selain itu keluarganya atau masih ada ikatan saudara. Di Taif itu masih ada ikatan saudara. Nah, kota Taif ini merupakan kota yang istimewa. Disebutkan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Zukhruf ayat 31, ya, yang berbunyi, wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim, yang artinya, dan mereka berkata, ya, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negara, Mekah dan Taif. Dua negeri Mekah dan Taif ini, ya, ini adalah yang disampaikan surat Az-Zukhruf ini. Mereka berkata, orang-orang pembesar Arab Saudi maupun Taif menginginkan itu seorang rasul. Itu mereka sudah tahu akan datangnya seorang rasul ataupun nabi, tapi mereka tidak bisa terima karena rasul atau nabi itu dari golongan orang bawah, bukan orang-orang besar atau para pemimpin Taif ataupun Makkah. Di sini menunjukkan bahwasanya memang kota Taif dan kota Makkah ini adalah kota yang besar ketika itu, kota yang memiliki keunggulan ketika itu. Namun kita tahu bahwasanya dua kota besar ini saat itu menentang Rasulullah SAW, ya, menentang dakwahnya Nabi. Kemudian yang dimaksud dengan Khuryatain adalah dua kota, yaitu Makkah dan Taif. Ya, kita bisa melihat di background belakang itu adalah gunung-gunung yang subur. Ya, kita tahu bahwasanya kalau di negeri-negeri Mekah, kita tahu itu tempatnya cenderung kurang subur, tidak seperti di Taif. Ya. Kota Taif itu dihuni oleh Bani Saqif yang terdiri dari dua suku, yaitu Bani Ahlaf dan Bani Malik. Nah, kita tahu dua suku ini adalah suku terbesar di kota Taif. Bani Ahlaf itu adalah kelompok yang betul-betul getol menyembah berhala. Nah, kemudian Bani Malik itu adalah dari golongan yang istilahnya itu pedesaan, ya. Mereka umumnya adalah para petani. Namun kita tahu pertanian di sana itu adalah memiliki kesuburan yang sangat, berbagai macam tanaman itu bisa tumbuh, termasuk tanaman anggur. Tanaman anggur bisa tumbuh di sana.
Jadi kota Taif itu adalah salah satu kota tujuan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anak, Bapak Guru cuma akan menyampaikan beberapa gambaran singkat dari kota Taif tersebut. Kemudian untuk materi minggu depan mungkin bisa dilanjutkan apa sih yang terjadi, kronologi kenapa Rasulullah Shallallahu hijrah ke Taif ya. Oke, saya kira cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.